Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jalal Gumawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum karya tulis ilmiah yang berjudul Karakteristik Siklon Tropis di Indonesia bagian selatan dan pengaruhnya terhadap kejadian hujan ekstrim oleh Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi Kawasan Puspitek. Pada awalnya itu salah satu daerah pertemuan siklon tropis yang terletak dekat dengan Indonesia adalah di Samudra Hindia. Pertemuan siklon di wilayah tersebut mencapai rata-rata 10 kali per tahun, terutama pada lintang 10 hingga 20 atau 40 derajat lintang selatan. Tercatat selama 35 tahun terdapat kenaikan jumlah siklon tropis yang memiliki tekanan udara ke pusatnya mencapai 945 hingga 950 milibar. Wilayah Indonesia yang terletak pada ekuator atau terletak di lintang 0 derajat bukan merupakan daerah formasi siklon tropis karena adanya gaya Coriolis. Namun letak geografisnya Indonesia yang berdekatan dengan Samudra Hindia dan berdekatan dengan formasi lintasan siklon tropis sehingga Indonesia mengenai dampak secara tidak langsung, antara lain adanya daerah pertumbuhan angin yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas yang sangat lebat, dan dampak tidak langsung lainnya adalah angin kencang. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, mencoba menggambarkan pola dan karakteristik siklon tropis tersebut yang terjadi di Indonesia bagian selatan. Kemudian dari hasil yang didapat, memberikan informasi baru tentang kemunculan siklon tropis di Indonesia bagian selatan dan dampaknya terhadap peristiwa hujan lebat di wilayah Indonesia bagian selatan, terutama di Pulau Jawa. Bahan dan metode yang digunakan yaitu data historis siklon tropis yang digunakan, catatan dari siklon tropis Badan Meteorologi Australia atau yang kita sebut dengan BOM, Bureau of Meteorological, dari tahun 1983 hingga 2017 berupa data attribute table yang isinya berisi informasi mengenai lokasi siklon tropis, tekanan siklon tropis, dan waktu terjadinya siklon tropis. Dari hasil data tersebut diproses menggunakan pengolahan data berupa menggunakan aplikasi SIG atau GIS yang dirubah dari data tabular atau atribut menjadi data vektor. Kemudian sehingga seluruh siklon tropis pada tahun 1983 sampai 2017 dapat dipetakan sesuai dengan kaidah kartografis. Kemudian data selanjutnya itu data TRMM JAXA. Data ini merupakan data citra dengan resolusi spasial 0,05 derajat yang digunakan untuk menganalisis intensitas hujan pada rentang waktu tersebut. Proses yang dilakukan untuk mencari analisa intensitas hujan itu menggunakan metode reklasifikasi yang juga menggunakan software aplikasi ArcGIS atau aplikasi software GIS atau biasa disebut ArcGIS. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada selama kurun waktu 35 tahun dari tahun 1983 hingga 2017 terdapat 51 siklon tropis Indonesia yang terjadi pada bagian selatan, di bawah 10 derajat lintang selatan. Distribusi spasial terjadi siklon tropis dapat dilihat dari gambar di samping ini. Bisa dilihat dari gambar ini, siklon tropis sebagian besar terjadi di bagian barat daya wilayah Indonesia di Samudra Hindia. Kemudian sebagian ada terdapat di utara benua Australia dan hampir mendekati wilayah selatan Indonesia. Kemudian siklon tropis yang terjadi tepat di wilayah selatan dan masuk Indonesia relatif sangat jarang, tetapi hal tersebut akan secara signifikan mempengaruhi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia dan menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir. Kemudian pembahasan selanjutnya, hasil selanjutnya yaitu gambar di samping menunjukkan jumlah siklon tropis per tahun dari tahun 1983 hingga 2017. Tercatat dari tahun tersebut rata-rata terdapat 1 hingga 2 kejadian siklon tropis yang terjadi pada setiap tahunnya. Dilihat dari grafik ini, pada tahun 1996 terjadi jumlah siklon tropis yang paling banyak di antara lainnya, dan dari rentang 1991 hingga 2010 siklon tropis sering terjadi. Berbeda dengan tahun 2019 hingga 2016, siklon tropis tidak pernah terjadi di tahun tersebut. Kemudian
pola siklon tropis yang terjadi di dalam periode bulanan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Siklon tropis yang terjadi pada bulan April dari rentang Oktober hingga bulan Mei. Siklon tropis memang sering terjadi, tapi lebih banyak terjadi di bulan April. Namun pada rentang bulan Juni hingga September, siklon tropis sangat jarang sekali terjadi. Kemudian secara umum siklon tropis yang terbentuk atau melintasi wilayah Indonesia memiliki nilai tekanan pusat di bawah 960 milibar. Bisa dilihat dari gambar di sini menunjukkan bahwa laut di antara Kepulauan Nusa Tenggara dan benua Australia dengan nilai tekanan pusat rendah, yaitu antara 140 hingga 160. Kemudian pada gambar di sini bisa dilihat distribusi spasial siklon tropis yang melintasi wilayah Indonesia. Siklon tropis yang terjadi di Laut Selatan Indonesia memang memiliki umur 7 hingga 8 hari. Bisa dilihat di sini ada kurang 9 siklon tropis, diantaranya adalah Inigo, Ilsa, Alistair, Bonnie, Esther, Kirili, Cempaka, Dahlia, dan siklon tropis Kai. Kemudian selanjutnya siklon tropis Cempaka yang telah pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2017 menyebabkan terjadinya beberapa cuaca ekstrem di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, dengan intensitas curah hujan berkisar antara 175 hingga 250 mm per hari. Distribusi spasial curah hujan Yogyakarta dan sekitarnya dilihat pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat wilayah Gunung Kidul di sini pada gambar terlihat sangat merah sekali dengan memiliki curah hujan dengan intensitas 250 mm per hari. Kemudian disusul dengan daerah Bantul dan Sleman memiliki intensitas antara 175 hingga 200 mm per hari. Curah hujan ekstrem di Kabupaten Gunung dengan intensitas rata-rata curah hujan 225 mm per hari atau meningkat 750% jika dilihat dari rata-rata historis yang terjadi di tahun 2009 hingga 2017 dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu bulan November. Bisa dilihat bahwa tanggal 28 November curah hujan di Gunung Kidul meningkat 75% jika dibandingkan dengan rata-rata historis yang lainnya, yaitu 10 hingga 30 mm per hari. Kesimpulannya yaitu pertama, selama tahun 1983 hingga 2017 telah terjadi 51 siklon tropis terletak di garis bintang 0 hingga 10 derajat lintang selatan. Siklon tropis di wilayah itu dominan terjadi pada bulan November hingga April dengan rekor terbanyak, yaitu data insiden pada bulan April, yaitu sebanyak 14 siklon tropis dengan durasi masa hidup sekitar 7 hingga 8 hari. Kemudian yang kedua yaitu terdapat 9 siklon tropis yang tumbuh atau bergerak sangat dekat dengan Nusantara, yaitu pada tahun 1983 hingga 2017, yaitu siklon Dahlia dan Cempaka yang terjadi pada tahun 2017. Kedua siklon tersebut bergerak sangat dekat dan ke arah selatan daerah Pulau Jawa seperti di DKI Yogyakarta. Hal ini menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan yang signifikan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian sebelah terakhir yaitu dari analisis data curah hujan historis, curah hujan tertinggi di Gunung Kidul pada saat siklon tropis Cempaka melanda yaitu sebesar 225 mm per hari pada tanggal 28 November 2017. Yang ini adalah kejadian yang sangat ekstrim dengan peningkatan curah hujan sebesar 750% dari rata-rata hujan harian bulanan wilayah Gunung Kidul. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau saran, dipersilakan. Ya, silakan Mas. Oh, ini Mas, terima kasih. Tadi disebutkan siklon tropis itu tidak masuk ke wilayah Indonesia di suatu tanah karena efek gaya Coriolis. Bisa dijelaskan Mas tentang yang dimaksud dengan gaya Coriolis itu? Ya. Gaya Coriolis ini merupakan gaya semu yang terjadi karena gaya rotasi bumi. Jadi jika ada arah angin yang berasal dari utara belahan bumi bagian utara itu akan nampak bergerak ke sebelah kanan.
jika dilihat dari sebelah arah bumi belahan selatan akan berada di sebelah kiri. Jadi istilahnya ini adalah bumi, dan bumi ini bergerak berotasi, dan jika ada angin yang dari utara akan nampak sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri, sebelah bawah belahan bumi selatan akan nampak sebelah kiri. Padahal itu angin tersebut sudah sesuai dengan arah gradiennya. Oh, makanya. Ada lagi? Ini. Ya, Mbak. Dikatakan masa hidup siklon tropis tadi antara 7 sampai 8 hari. Ya. Adakah siklon tropis yang hidupnya lebih dari 7 sampai 8 hari? Oke. Menurut penelitian ini yang saya resume di sini, rata-rata memang siklon itu tumbuh kurang lebih 7, 8 sampai 9 hari. Namun pada penelitian ini terdapat satu siklon yang lebih dari 9 hari, yaitu siklon Kirili yang terjadi pada tahun 2009. Siklon tersebut hidup selama 14 hari di Indonesia. Terima kasih. Ada lagi? Tadi dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pengolahan data GIS. Ya. Software GIS apa yang digunakan? Tadi seperti yang saya bilang tadi, software ArcGIS yang biasa digunakan bisa menggunakan ArcGIS atau ArcMap, tapi aplikasi tersebut aplikasi yang berbayar gitu, jadi tidak semua orang yang punya, tetapi aplikasi tersebut itu sangat mudah sekali penggunanya. Ada lagi satu aplikasi GIS yang tidak berbayar dan user friendly, itu aplikasi Envy. Misalnya antara menggunakan dua aplikasi tersebut. Terima kasih. Ada lagi?